Jalan Tol Kapal Betung telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Januari 2021 lalu, yakni ruas Kayu Agung Jalintim Kramasan sepanjang 42,5 km. Sedangkan tahap 2 dari Kramasan hingga Betung sepanjang 69 km dalam progres konstruksi. Di balik kemajuan dan kondisi Jalan Tol Kapal Betung saat ini, ternyata tersimpan sejumlah fakta yang layak kita ketahui bersama. Satu, dibangun di atas rawa. Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan tol Kapal Betung tahap 1 sepanjang 42,5 km dibangun di atas tanah rawa. Proyek ini dikerjakan oleh Waskita Karya dan bukan merupakan penugasan, jadi ini tantangan yang cukup besar baik dari sisi kelayakan bisnis maupun dari sisi teknis. Selain itu, tantangan lainnya adalah tanah yang digunakan untuk pembangunan tol merupakan tanah rawa. Tercatat dari 42,5 km, ruas tol yang berada di atas rawa mencapai 22 km. Dengan keadaan tersebut, maka membutuhkan teknologi vakum yang merata dan tenaga yang ekstra untuk memperbaiki tanah agar bisa digunakan untuk membangun jalan tol. Selain itu, banyaknya sungai di sepanjang ruas ini membutuhkan banyak jembatan penghubung yang kokoh. Tercatat di ruas ini terdapat jembatan tol terpanjang yakni Jembatan Ogan dengan panjang 1,6 km. Dua hal yang sangat penting dan sangat tentang cantilever yang terpanjang di Indonesia. Dua, hemat waktu hingga 75%. Menurut Presiden Jokowi, jalan tol ini adalah poros terpenting dari jalan tol Trans Sumatera atau backbone Sumatera bagian selatan. Ruas terakhir yang menghubungkan Pelabuhan Bakauheni bisa tembus sampai ke Palembang. Dengan selesai dan beroperasinya jalan tol ini, jarak tempuh dari Bakauheni ke Palembang yang berjarak 373 km yang biasanya ditempuh 12 jam perjalanan darat, sekarang hanya perlu waktu 3-4 jam. Praktis 75% waktu perjalanan bisa terpangkas. Syukur alhamdulillah. Ada kemajuan kan, yang jelas kan mau kemana-mana enak. Kalau lewat bawah, kalau saya mau ke lintas timur 2 jam. Sekarang 1 jam. Iya, 1 jam nyampe, udah sampai rumah ke lintas timur daerah Teluk Gelam. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Jokowi, berkat ada tol ini, ada kemajuan kan, mau kemana-mana enak. Yang jelas usaha saya bisa hidup. Sangat sekali lama dan sangat sekali capek. Ya bisa 10 jam dari Lampung ke Palembang. Berduyun rapat macet. Ya agak ringan, lihat jalan bawah tuh enggak macet. Terima kasih banyak pemerintah sudah membangun jalan tol untuk pengemudi truk semua. Tiga, buka peluang bisnis baru. Jalan tol Kapal Betung tidak hanya menghubungkan antar wilayah, antar daerah, tapi juga untuk membangkitkan perekonomian di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang produktif. Di sepanjang koridor jalan tol masih banyak lahan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan yang produktif. Ada potensi besar yang bisa dikembangkan oleh sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan yang akan meningkatkan nilai ekonomi dari produksi-produksi yang dihasilkan. Semenjak ada tol sekarang pokoknya banyak keuntungan yang jelas kan. Jadi mobil kan biasanya pakai ngangkut sawit sama karet, sekarang bisa ngangkut padi. Petani juga terangkat kan. Dulu kan dia bingung jual petani kan, susah jual kemana-kemana kan. Semenjak ada tol sekarang pokoknya petani juga mungkin merasa senang lah. Empat, buka lapangan pekerjaan.
Presiden Jokowi menambahkan bahwa tenaga kerja yang tersedia juga sangat besar sehingga aktivitas bisnis bisa dilakukan dengan biaya yang bersaing. Oleh sebab itu, gubernur, bupati, dan wali kota agar menyambungkan jalan tol ini dengan sentra-sentra ekonomi, sentra-sentra pariwisata, kawasan industri, sentra pertanian, sentra-sentra perkebunan, sambungkan berikan akses penghubung ke sana, manfaat ekonomi akan bisa maksimal. Dan ini adalah tugas pemerintah provinsi, tugas pemerintah daerah. Oleh sebab itu saya titip kepada gubernur, pada bupati, wali kota, agar jalan tol ini disambungkan pada sentra-sentra ekonomi, sentra-sentra pariwisata, kawasan industri, sentra pertanian, sentra-sentra perkebunan, sambungkan, berikan akses penghubung ke sana. Manfaat ekonominya akan bisa maksimal. Lima, berpeluang tarik investor. Menurut Jokowi, keberadaan tol ini akan membuka banyak peluang yang menguntungkan. Pasalnya, lokasi tol yang dekat dengan Pulau Jawa memiliki lahan yang sangat luas dengan harga yang kompetitif, serta tenaga kerja yang tersedia juga sangat besar. Demikian Jokowi minta untuk lebih agresif, menawarkan potensi-potensi yang ada di daerah, dan menjadikan infrastruktur ini sebagai sebab keunggulan. Meningkatkan daya tarik dan daya tawar kepada para investor agar mengembangkan investasi di Provinsi Sumatera Selatan. Saya melihat jalan tol ini akan membuka banyak peluang yang menguntungkan. Lokasinya dekat dengan Pulau Jawa, lahan masih sangat luas, masih kompetitif harganya. Pada pemerintah daerah, kayak provinsi, kabupaten maupun kota, untuk lebih agresif menawarkan potensi-potensi yang ada di daerahnya dan menjadikan infrastruktur ini sebagai sebuah keunggulan, meningkatkan daya tarik dan daya tawar pada para investor agar mengembangkan investasi di Provinsi Sumatera Selatan.